Setelah selesainya Perang Yamamah, keadaan Jazirah Arab mulai stabil. Pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhasil menundukkan suku-suku yang memberontak dan nabi-nabi palsu yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, perjuangan belum berakhir. Abu Bakar kini memiliki visi yang lebih besar, yaitu menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Salah satu wilayah yang menarik perhatian adalah Irak, yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Persia Sasanid. Abu Bakar memutuskan untuk mengirim salah satu panglima terbaiknya, Khalid bin Walid, untuk memulai ekspansi ke Irak. Khalid bin Walid, yang dikenal sebagai pedang Allah, telah membuktikan dirinya sebagai panglima yang tak tertandingi dalam Perang Riddah. Dengan pasukan yang tidak begitu besar, sekitar 18.000 orang, Khalid diperintahkan untuk memimpin pasukan Muslim menuju perbatasan Irak dan mulai menyerang kekuatan Persia di sana. Wilayah Irak adalah target strategis. Irak merupakan pusat ekonomi dan perdagangan, serta wilayah penting yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia. Pada saat itu, Kekaisaran Persia sedang mengalami kelemahan internal, termasuk pemberontakan dan perpecahan di antara para elitnya. Ini memberi kesempatan bagi pasukan Muslim untuk menyerang. Pertempuran pertama di wilayah Irak terjadi di Kazimah, di mana Khalid menghadapi pasukan Persia yang dipimpin oleh Hormuz. Hormuz adalah panglima Persia yang terkenal kejam dan sombong. Namun, dengan strategi yang cerdas, Khalid berhasil mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1 dan membinasakannya. Kematian Hormuz mengakibatkan kekacauan di kalangan pasukan Persia, dan mereka mundur. Ini menandai kemenangan pertama Muslim di Irak. Setelah kemenangan di Kazimah, Khalid melanjutkan ekspansinya ke berbagai kota lainnya di Irak. Kota demi kota jatuh ke tangan pasukan Muslim, termasuk Mazar dan Al-Anbar. Di setiap kota, Khalid menawarkan 3 pilihan kepada penduduk: masuk Islam, membayar biaya perlindungan yang disebut jizyah, atau berperang. Sebagian besar penduduk memilih untuk membayar jizyah dan hidup di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di Irak adalah pertempuran Ulais. Di sini, pasukan Muslim menghadapi gabungan kekuatan Persia dan sekutu Arab Kristen mereka. Pertempuran ini sangat sengit. Akhirnya, meskipun jumlah pasukan Muslim lebih kecil, mereka berhasil mengalahkan musuh dalam pertempuran yang dikenal sebagai Hari Darah. Setelah itu, Khalid bergerak menuju Hira, salah satu kota terpenting di Irak. Kota ini merupakan pusat pemerintahan dan kebudayaan yang berada di bawah kekuasaan Persia. Setelah pengepungan singkat, para pemimpin Hira setuju untuk menyerah tanpa perlawanan, dan mereka sepakat untuk membayar jizyah kepada pasukan Muslim. Dengan jatuhnya Hira, penaklukan Irak oleh pasukan Muslim hampir selesai. Wilayah-wilayah penting di bagian selatan Irak kini berada di bawah kendali pemerintahan Islam. Namun, sebelum Khalid dapat melanjutkan ekspansi, Abu Bakar memerintahkannya untuk segera menuju Syam, wilayah yang dikuasai Kekaisaran Romawi, karena adanya ancaman di sana. Penaklukan Irak oleh Khalid bin Walid di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu pencapaian besar dalam sejarah ekspansi Islam. Dalam waktu singkat, pasukan Muslim berhasil menaklukkan wilayah strategis yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Persia. Dengan strategi yang brilian, keimanan yang kuat, dan disiplin pasukan, Khalid bin Walid membawa Islam ke wilayah yang sangat penting ini.
Ekspedisi ke Irak ini membuka jalan bagi perluasan Islam lebih jauh ke Persia dan Romawi, membentuk kekhalifahan yang kuat dan luas di masa depan. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan Khalid bin Walid, Islam terus berkembang, tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai kekuatan politik dan militer yang diperhitungkan di dunia.